Maka dalam tafsir diceritakan sahabat nunggang kendaraan, yang nunggang kendaraan, jalan kaki, yang jalan kaki, semuanya berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan ya, pasukan jalan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus sampai menancap ke dalam hati, betul, ngakar benar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di situ sahabat tidak bersandar pada jumlahnya dan tidak takut pada jumlah musuh. Tidak bersandar pada tenaganya dan tidak takut pada tenagamu musuh. Tidak bersandar pada persenjataannya dan tidak takut pada senjata musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Al-Imran ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Kata Allah Ta'ala, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini kalau dibaca terjemahannya kurang enak. Ya, kalau ayatnya kalamullah, kalau terjemahan kan terjemahan kita ya. Tapi kalau ayatnya ini kalamullah. Jadi setelah sahabat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin minallah. Ternyata hasil dari pertempuran itu sahabat menang. Sahabat menang, rampasan perangnya banyak, mereka pulang membawa kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala. Dan dikatakan ini karena apa? Semua itu mereka dapatkan karena fadl. Ya, wallahu dzu fadlin azim. Dan Allah punya karunia, fadl. Fadl itu beda dengan adil. Ini kalau nggak dijelaskan nggak paham nanti. Allah itu punya sifat fadl dan sifat adil. Fadl itu artinya sisi pemurahnya Allah. Kalau adil itu sisi keadilannya Allah. Orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 misal gajinya 100.000, maka kalau dibayar 100.000 itu namanya sisi keadilan. Sesuai haknya ya, memberi sesuai haknya. Kerjanya segitu, ya dapatnya segitu. Sisi hitung-hitungan. Nah, kalau bahasa kita, keadilan itu sisi hitung-hitungan. Jadi kalau segini. Allah punya bagian itu. Bagian yang sesuai dijanjikan Allah. Kalau kamu begini, dapatnya ini. Kalau begini, dapatnya ini. Tapi ada sisi fadl, kemurahannya Allah. Sisi kemurahan bagaimana? Allah enggak hitungan. Terserah Allah. Kerjanya 1 jam, dipanggil sama bosnya. Kebetulan bosnya lagi seneng hatinya. Mungkin bosnya baru dapat berita, dapat anak. Ya dapat anak. Seneng gitu ya. Seperti ceritanya Abu Lahab itu ya. Abu Lahab dapat berita bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir. Ponakannya lahir laki-laki. Maka budak yang menceritakan, yang ngasih kabar gembira. Ponakanmu telah lahir laki-laki. Budak itu kalau bayar untuk merdeka luar biasa mahalnya. Dan dia tidak akan mampu merdekakan dirinya sendiri. Tapi karena juragannya tadi lagi seneng, budaknya dimerdekakan berkat Nabi Muhammad SAW. Dah kamu merdeka. Ini namanya sisi kemurahan Allah. Ada orang-orang yang kerja 1 jam dipanggil sama bosnya. Kamu punya motor? Belum. Mobil? Belum. Rumah? Belum. Saya lagi seneng. Nih 500 juta buat kamu. Masya Allah. Yang lain meri. Loh dia kerja 1 jam kok dapat 500 juta. Saya udah 3 tahun gak sampai 100 juta. Dijawab sama bosnya, lah gajimu tiap bulan saya bayar enggak? Dibayar. Tunjanganmu saya kasih enggak? Dikasih. Ya udah, aku lagi pengen ngasih dia kok kamu ruwet. Nah ini namanya sisi fadl, ini sisi kemurahan. Sahabat tadi kalau dihitung pakai hitung-hitungan, enggak mungkin menang. Jumlah pasukan sedikit, persenjataan seadanya, kendaraan terbatas ya. Dan itu dadaan gitu. Ya itu dadaan, enggak ada persiapan. Kalau pakai hitung-hitungan kalah. Hitung-hitungan kalah. Tapi Allah punya sisi kemurahan, Sisi kemurahan Allah ini muncul karena sahabat juga meninggalkan hitung-hitungan. Hitung-hitungannya ditinggalkan, bukan gak ngitung ya. Bukan gak ngitung, tapi ditinggalkan dalam arti gak jadi sandaran, gak jadi pegangan. Yang dijadikan pegangan setelah ngitung semuanya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari sinilah ulama mengajarkan. Nah ini yang mahal di sini. Ini zikir dari Al-Quran. Dikir dari Al-Quran. Ada yang punya hajat enggak ini? Pemirsa jawab, ada. Wah. Ada yang bilang, banyak. Gampang. Habis sholat isya, ya
malam hari, hening, anak tidur, suami sudah ditidurkan ya. Biar gak ganggu maksudnya, kalau ibu-ibu kan gitu ya. Mas, saya nanti mau zikir, perlu nasi goreng sekarang. Ya, mie ayam sekarang. Mie ayam malam-malam gimana Bu ya? Perlu buatkan kopi, teh, susu, madu sekarang ya. Kalau memang butuhnya nanti ngomong jam berapa. Karena saya ini mau zikir butuh waktu kurang lebih setengah jam. Saya nggak mau diganggu. Untuk apa Bu? Mewujudkan hajatmu. Hajat yang mana? Kamu pengen punya mobil sama rumah toh? Podo. Nah, kamu bagian berangkat ke pasar, saya tak bagian dongo. Ya, saya bagian doa. Kata suaminya, udah sampai subuh saya tidak akan minta apa-apa, lanjutkan. Masya Allah, suami ngorok. Suaminya ngorok, tidur. Istrinya tambah, alhamdulillah ya Allah, semoga semakin panjang ngoroknya. Jangan bangun ya, jangan bangun dulu. Nanti bangunnya kalau udah waktunya bangun. Ternyata istrinya ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah itu dalam keadaan harum, wangi, badannya harum, ruangannya harum. Kalau mau lebih enak, gak usah pakai semprot-semprot, ya beli mawar melati, taruh mangkok, kasih air, biar harum, ya biar harum. Kemudian badannya dikasih air bunga mawar, melati, cepret, wangi gitu ya. Ini bukan klenik, tapi ini minyak wangi, parfum paling alami, parfum alam langsung. Kalau bahasa modernnya aroma terapi ya. Atau sekarang kalau zaman sekarang itu orang suka apa itu juice water. Itu loh yang apa tuh? Infus water, aku gak paham ngono-ngono ya. Infus water, pokoknya botol kasih apa namanya buah gitu kan ya. Nanti diminum gitu kan ya. Gitu aja mau kok. Masa sama bunga sama mawar melati kok alergi, itu saya heran tuh ya. Seakan-akan mawar tuh setan, melati itu setan. Padahal itu karunia Allah yang luar biasa. Mawar melati taruh di mangkok gitu kan ya. Udah praktis, gak usah bingung parfum murah, meriah, rasanya juga aromanya menyenangkan. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, salam, jangan lupa Bismillah, Alhamdulillah, sholawat. Setelah itu baca surat Al-Imran ayat 173. Al-Imran 173, baca ayatnya. Ya, ayatnya dibaca tadi sampai kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakilnya itu dibaca 450 kali. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi yang diulangi 450 kali hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, 450 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. Ada orang ngeyel sama saya, Beb, kalau lebih kan bagus. Ya, ini bukan masalah bagus atau kurang bagus. Ini masalah kunci. Kunci itu kalau giginya 3, mbok tambah siji ya gak bisa ngebuka. Tahu kunci? Ada yang mbak kunci enggak? Kunci. Boleh saya buat contoh. Ini kalau enggak dicontohkan nanti. Kunci apa? Motor atau kunci apa? Boleh, Amit J. Nah, nih kunci ini ya. Kunci ini kan giginya ada 1, 2 gitu kan ya. Ini kalau misalnya 1, 2 ini ditambah, wah biar mantap tambah 5, 1, 2, 3, gak bisa gue buka. Gak bisa buat buka, ditambah gak jalan, dikurangi juga gak jalan. Ya pasnya itu, pasnya sesuai bentuknya ini. Nah zikir tadi 450 kali jumlahnya, itu memang untuk buka kunci. Nah kalau ilmu gak nyampe ikut saja, orang saya akan mikir. Nah ini buat orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala makna-makna dari Al-Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Selesai 450 kali langsung tutup dengan ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, dungo, Allahumma hajatku 1. Jadikan suamiku tambah ganteng ya Allah. Masya Allah. Dalam pandanganku dia tampak selalu ganteng ya Allah. Dan orang lain yang melihat dia jelek ya Allah. Waduh, kok ngono dungane. Pokoknya hajatnya apa minta sama Allah Ta'ala. Ya minta sama Allah Ta'ala. Nah kalau hajatnya besar ya dodoknya yang sering. Wah, hajatnya besar kok dodoknya cuma sekali. Kalau hajatnya besar ya jalankan tiap hari minimal selama seminggu, sepekan. Diawali malam Jumat, berakhir malam Jumat.
Diawali malam Senin, berakhir malam Senin. Misal begitu loh. Jadi dodoknya betulan ya, mintanya beneran. Nah kalau udah seperti itu, jangan nanya kapan kabulnya, berarti batal itu. Nggak usah nanya, yakin, udah saya amalkan, ya mesti hasil, pasti kabul. Nggak mungkin tidak kabul. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 450 kali, tapi ayatnya dibaca dulu ya. Ayatnya dibaca sampai hasbunallahu wa ni'mal wakil, diulangi 450 kali. Setelah selesai ditutup ayat 174. Itu untuk hajat. Nah untuk harian, nah sekarang kan nanya harian ya. Zikir harian mau dibaca pagi, siang, sore, malam terserah. Langsung nggak pakai ayatnya, langsung hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu yang lebih dari hajat kita apa? Hajatnya belum wujud, tapi ganjarannya lebih dari hajatnya. Mungkin hajatnya mobil, pahalanya itu jannah, pahalanya surga. Jadi jangan mikir nanti dapat gak mobilnya, enggak usah pikir. Begitu kamu baca, kamu udah dapat surga. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka nanti hasilnya dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bakal terkena gak mungkin kena keburukan. Nah kalau ada orang yang jahat sama jenengan, ya merencanakan macam-macam, ya jangan doakan orang itu buruk, tapi baca ini saja. Insya Allah jenengan tidak akan kena buruknya, nggak akan kena buruknya.